Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabilah Putri. Saya dari Mandua Model Kota Padang, Cirebon. Saya berasal dari kelas 12 MIA 4. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi fikih tentang konsep usul fikih. Mengenai usul fikih. Usul fikih adalah ilmu hukum dalam Islam yang mempelajari kaidah-kaidah, teori-teori, dan sumber-sumber secara terperinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber berikut. Tentunya di dalam benak kita tentu selalu bertanya mengenai apakah yang dimaksud dengan usul fikih itu. Usul fikih secara sederhana adalah cara ataupun metode yang diangkat melalui perantara untuk memproduksi sebuah hukum. Proses yang ditempuh untuk seseorang mujahid melalui sumber-sumber hukum ataupun dalil-dalil syariah tentunya akan muncul di dalam benak kita. Apa sajakah pengertian dari usul fikih itu? Maka di sini saya akan menjelaskan tentang materi usul fikih. Usul fikih adalah secara sederhana yaitu cara maupun metode yang dijadikan perantara untuk memproduksi sebuah hukum. Proses yang digunakan ataupun yang ditempuh seorang mujahid melalui sumber-sumber hukum itu adalah dalil-dalil syar'i sehingga menghasilkan hukum yang wajib. Sementara rumpun ilmu yang terakhir adalah kaidah fikih. Lantas, bagaimanakah peranan fikih dalam kaidah Islam? Nah, usul fikih memiliki pengertian secara bahasa dan istilah. Usul memiliki arti pondasi dan fikih memiliki arti bahasa yang berarti pemahaman. Sedangkan usul fikih menurut istilah adalah ilmu yang mempelajari tentang dalil-dalil fikih secara global. Bagaimana cara menyimpulkan hukum dalam fikih dan keadaan orang yang menyimpulkan hukum tersebut. Adapun tujuan dari ilmu fikih yaitu menerapkan hukum syara pada semua perbuatan dan ucapan manusia. Usul fikih adalah kumpulan dari beberapa kaidah dan pembahasannya digunakan untuk menetapkan hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Pengertian usul fikih terdiri dari dua kata yaitu usul dan fiqih. Adapun objek pembahasan ilmu usul fikih adalah dalil syar'i yang bersifat umum ditinjau dari segi ketepatan hukum yang bersifat umum pula. Jadi, seorang pakar ilmu usul membahas tentang qiyas dan kehujahannya, tentang dalil am dan yang memaksimalkannya, dan tentang perintah amru dan dalilnya. Demikian juga dengan seterusnya. Tentunya di sini dalam mempelajari ilmu usul fikih adalah bersifat hukumnya fardu ain. Kenapa fardu ain? Karena usul fikih ini wajib bagi seorang laki-laki dan juga seorang perempuan yang apabila ditinggalkan maka dosanya akan ditanggung oleh pribadinya masing-masing. Tentunya dalam usul fikih juga kita akan membahas mengenai hukum dalam Islam yang dipelajari melalui kaidah-kaidah, teori-teori, sumber-sumber secara terperinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber yang kokoh dan akurat untuk memperkuat bagaimana hukum Islam yang sesungguhnya. Karena dalam hukum Islam ini kita tentunya mengetahui seorang lelaki dan seorang perempuan, seluruh lelaki dan seluruh perempuan yang beragama Islam wajib mengikuti hukum-hukum yang tertera dalam Islam. Mengapa demikian? Tentunya hukum dalam Islam sangatlah menganjurkan kita sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan melindungi diri kita berdasarkan hukum dan hidup kita akan teratur berdasarkan dengan hukum-hukum Islam. Adanya usul fikih menjadikan sebuah hukum yang sangat akurat dalam Islam. Lantas, bagaimanakah peran pemuda dalam memajukan hukum-hukum yang telah diterangkan di dalam Islam? Tentunya, kita sebagai pemuda Islam teruslah memperjuangkan hak-hak Islam dan menjaga Islam diri hati kita. Kenapa? Karena semuanya mulai kita tanam dari diri kita. Apabila kita telah mampu, maka kita juga bisa menyebar segala kebaikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih adalah ilmu hukum Islam yang sering disebut dengan the principle of
membentuk dan juga memberi corak dan warna pada produk fikih. Sejalan dengan apa yang dikatakan halal, usul fikih adalah ilmu yang memiliki kaidah-kaidah, metodologi-metodologi, dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan acuan dalam penetapan hukum Islam mengenai perbuatan manusia berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Maka dikatakan jika seseorang ingin mendalami kajian ilmu-ilmu Islam, khususnya fikih, dia tidak diharuskan membaca segala literatur yang ada tentang keilmuan fikih, tetapi cukup mendalami usul. Sedangkan manfaat praktis usul fikih sangat banyak sekali, seperti pertama, sebagai benteng peduli terhadap syariat Islam, karena usul fikih menjaga dalil-dalil syariat-syariat dari penyimpangan dan kesalahan dalam istinbat. Yang kedua, metode yang memudahkan dalam mengalami kesimpulan hukum istinbat pada masalah-masalah cabang fikih dari sumbernya. Yang ketiga, menghindarkan seseorang menetapkan hukum menurut hawa nafsunya, karena mengetahui metodologi dan kaidah istinbat serta secara berjihad yang benar. Hal ini dikarenakan kemunculan para mujahid dengan metode jihad yang berbeda-beda. Dan yang keempat, memberikan standar dan syariat-syariat yang harus dimiliki seorang mujahid, karena dengan adanya ijtihad hanya dilakukan oleh seseorang yang mampu dan tepat. Di samping itu, bagi masyarakat, bagaimana para mujahid menetapkan hukum dan hak norma apa saja yang mereka gunakan dalam merumuskan hukum-hukum tersebut. Apalagi sebagai seorang pemuda. Dengan demikian, secara otomatis metode pendekatan dalam wilayah kajian usul fikih haruslah diperluas. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi para ahli dan akademisi untuk membuat semacam metode komprehensif, utuh, holistik, dan kemudian dari metode ini melahirkan kurikulum yang aplikatif, dinamis, komprehensif, utuh ataupun kuli, dan fungsional. Perbedaan objek kajian usul fikih dan fikih adalah kalau fikih itu membahas perbuatan seorang mukallaf, sedangkan objek kajian usul fikih adalah tentang sumber hukum dalam Islam. Di sini tentunya sangatlah besar peran remaja sebagai generasi Islami untuk membangun dan menyongsong tentang hukum-hukum Islam dan memperkuat dari hukum-hukum tersebut. Mengapa demikian? Karena generasi Islam adalah salah satu pusat dan sumber jayanya Islam untuk meningkatkan kualitas maupun identitas pada Islam. Remaja adalah bunga dari usia muda. Kenapa demikian? Karena hanya remajalah yang mampu meningkatkan dan meninggikan dari kualitas bangsa, khususnya remaja Islami. Dengan meningkatnya remaja Islami, tentunya akan memperkuat dan memperkokoh hukum-hukum yang ada pada Islam. Mari baju bersama generasi Islam, pemuda bangsa sebagai penerus generasi Islami pada masa yang akan datang. Sebagai pemuda, mari kita bangkit untuk memajukan hukum-hukum dalam Islam sebagai generasi Islami. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!